oleh ganjaran sebanyak, oleh pengaporah dari Allah Subhanahu wa taala, se diibaratkan kayaumi waladathu ummuhu, keluar dari Ramadan akati areh pertama kali lahir dari epuh alias lo ketuan tusah. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan kadintoh pada saat baki adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Sekadimah dalam bulan Ramadan kadintoh sangat dianjurkan dan gula ban pada panjenengan saja memperbanyak maos Al-Quran. Ban semakin kadintoh malam makin kadintoh malam 17 kadintoh merupakan malam nuzulul Quran. Malam pertama kali diturunkan Al-Quran. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu berada di Gua Hira. Di Gua Hira diriwayatkan bahwasanya permulaan wahyu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadintoh mulai dengan ru'yas shadiqah, mulai dengan mempeh seongku, kafalaki subhi, mempeh sakati bulan terengah sopu, bintang terengah sopu. Jadi seampana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amimpe saya sebutaki ru'ya shadiqah, maka waktu kadintoh Rasulullah kadintoh senang menyendiri, senang semakin atapah, senang menyendiri nang Gua Hira, ibadah nang Gua Hira. Toron plemanda compong rajina hanya on sangoh, ngalak sangoh keangkui abali boleh, toron boleh ngalak sangoh dak compong rajina si Asma Siti Khadijah abali boleh. Kantos pada saat kadintoh Rasulullah datangin malaikat Jibril, wahyu pertama searupah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kadito. Ayat pertama atau Al-Qur'an wahyu pertama se etrona kida Rasulullah. Seampun kadintoh Rasulullah kedatangan dikagetkan dengan datangnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril ada buat Rasulullah, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Rasulullah ada buat ma'ana biqari dan kula bisa maos. Pas Rasulullah irangkul sarang malaikat Jibril sampai Rasulullah neka mengalami kepayahan. Terus kemudian dilepas. Pas ada Abu boleh malaikat Jibril, Iqra, bacalah. Rasulullah ada Abu ma'ana biqari dan gue lebih sama maos. Irangkul boleh, pegang, teguh pas irangkul sampai Rasulullah mengalami kepayahan. Pas ejol boleh, pas ada Abu boleh malaikat Jibril, Iqra sampai 3 kali. Rasulullah ada Abu ma'ana biqari dan gue lo bisa maus. Pas irangkul boleh. Terus pas malaikat Jibril ada Bu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kadintoh wahyu pertama kali yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadintoh pada tanggal 14 bulan Ramadan. Maka pada malam makin setiap malam 14 dalam bulan Ramadan diperingati malam nuzulul Quran.
Al-Qur'an gak dintoh kalamullah iki. Al-Qur'an gak dintoh innahu laqur'anun majid fi lauhim mahfuz. Al-Qur'an gak dintoh badah nang lauh mahfuz. Okay. Nang lauh mahfuz. Al-Qur'an gak dintoh diturunkan dak manusia melalui malaikat Jibril okay. Diturunkan gak dintoh 2 kali. Pertama diturunkan secara keseluruhan okay, setuju Al-Quran. Nomor 2 turunaki gandidi okay, ececel gandidi. Maka dalam Al-Quran Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Dalam bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an. Angke gak dento dalam Lailatul Qadar. Tapi dalam malam Lailatul Qadar Allah menurunkan Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz dak langit dunya. Saya sebut Baitul Izzah. Okay? Baitul Izzah. Tempat nang langit dunya. Nah. Nika pada malam Lailatul Qadar. Lah sampun gak dintoh malaikat Jibril nggih nuronaki da Rasulullah dari langit dunya gak dintoh Al-Qur'an nggih nuronaki da Rasulullah nek kalau secara langsung nggih ececel gandedi sesuai dengan peristiwa sesuai dengan penapah yang dialami Rasulullah. Nah kadin beda dengan kitab-kitab terdahulu, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, kadin diturunkan langsung secara keseluruhan. Oke, secara keseluruhan. Nah, makanya nang Al-Qur'an didabuaki wa qala alladzina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir kalian itu ada bu. Laula nuzila Arab Al-Qur'an gila ya. Me lo toronaki langsung bae. Agati kitab-kitab sebelum. Oke. Lah kadang itu Al-Qur'an lain dengan punya keistimewaan lain dengan kitab-kitab selain. Allah tabu kadzalika linutsabbidhi fuadaka warattalnahu tartila. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan ececel gak dinto untuk meneguhkan atinah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warattalnahu tartila dan menjelaskan Al-Quran dengan sejelasnya. Maka ulama ada buake beda hikmah, beda hikmah. Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dari Lauh Mahfuz dak sama dunya. Beda hikmah juga, faedah juga Al-Quran diturunkan secara ececel dak Rasulullah dangi langit dunya dak Rasulullah melalui malaikat Jibril. Kenapa hikmah Al-Quran diturunkan secara keseluruhan? Sejah 30 juz diturunkan dari Lauh Mahfuz dak langit dunya. Hikmahnya agak dinto adalah amul jaaki ngaku-ngaki da Al-Quran ben ngaku-ngaki da orang seetoronaki Al-Quran ki kadinto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah paring oneng ya kitab sepaling mulja mukjizat ila yaumil kiamah yang tidak tergantikan, tidak dinasah dan akan diturunkan kepada orang sepaling mulja. Etoronaki da umat sepaling mulja juga bakal
etoronaki akan diturunkan ledepak nang langit dunya. Nah, gak dinto ki. Dadi hikmah gak dinto. Karena asyraful umam, paling muljana umat kalian itu umat Muhammad. Paling muljana utusan gak dinto. Engke gak dinto Nabi Muhammad. Al-Qur'an gak dinto paling muljana mukjizat. Karena Rasulullah gak dinto etoronaki nggih. Yutus sareng Gusti Allah menghadapi suatu kaum, kaum gak dinto keras hatinya. Juga berlaku kasar. Ini gak dinto orang Arab, orang kufar Mekah. Maka Rasulullah sering juga mendapatkan perlawanan. Dituduh majnun, okay. Kitab Al-Quran, kitab bayi-bayan sebarang bada. Lah, ketika Rasulullah menghadapi peristiwa seperti itu, datanglah Al-Quran. Wahyu supaya meneguhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daban Allah, fa in kadzdzabuka faqad kudziba rusulun min qablik. Hei Muhammad, kalamun kaum hedah tok percaya dak seda, maka sungguh ya utusan-utusan sebelum seda juga dibohongi oleh kaumnya. Lah itu kan meneguhkan atina Rasulullah. Sunnatullah, kebiasaan Allah kadang pada utusan-utusan sebelum Rasulullah kadang itu juga dibohongi oleh percayain oleh kaumnya, sehingga Rasulullah tetap melangkah keangkui dakwah ya, menyebarkan, mensyiarkan agama Islam. Senomor 2, apa-apa Al-Quran gak dintoh diturunkan meececel da Rasulullah sesuai dengan peristiwa dan keadaan. Hikmahnya adalah at-tahaddi wal i'jaz, untuk melawan dan melemahkan, okay? Melemahkan orang kafir, okay? Pertanyaan atau akidah orang kafir. Suatu ketika Rasulullah ditanyain tentang masalah kenapa hari kiamat. Yas'alunaka bagaimana? Anisa. Qul innama ilmuha indallah. Nah, ketika Rasulullah ditanyain masalah hari kiamat, langsung wahyu datang. Sekali itu. Okay? Berperistiwa apa langsung, okay. Misalkan, okay, nikah orang kafir berkata, "Da Rasulullah arapah Al-Quran, okay, melo apa Al-Quran melo iturunaki langsung keseluruhan saos, agati kitab-kitab sebelumnya langsung bada." Ayat turun, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linusabbihi fuadaka warattalnahu tartila. Jadi sesuai dengan keadaan. At-tahaddi wal i'jaz, untuk melemahkan pertanyaan-pertanyaan daripada orang kafir. Terus nomor 3 kak dinto taisiru hifdhihi wa fahmihi. So baca Al-Quran kak dinto mudah dihafal dan difaham. Kalau mau Al-Quran kan diturunkan langsung 30 juz, langsung 30 juz turunkan keseluruhan. Padahal waktu itu orang Arab pada waktu itu terkenal dengan umat yang ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Cuman mempunyai daya hafalan yang kuat. Jadi lo bisa nulis.
Sehingga apa umpama pas Al-Qur'an ini langsung itu lagi secara keseluruhan sulit untuk menghafal lagi. Karena Al-Quran kadang diturunkan secara ganti, maka kadang itu gampang kanggo menghafal Al-Quran dan juga memaham Al-Quran. Terus nomor 4, Al-Quran diturunkan lagi secara perlahan-lahan dari Rasulullah sesuai dengan situasi dan kondisi atau asbabun nuzul. Hikmahnya kadang itu tadrij fit tasyri'. Supaya nabanya mana? Nyecel kan titik dalam memberi hukum syariat fit tasyri'. Sepertama Al-Qur'an gak dentong itu turun lagi tentang masalah akidah, akidah. Menjelaskan tentang akidah yang pada waktu itu memang yang dibutuhkan oleh orang Arab adalah akidah. Supaya orang gelap meninggalkan akidah yang fasidah menyembah berhala. Jadi dalam Mekah sebelum hijrah Rasulullah ini banyak aku antoran yang nerangki masalah akidah. Sampun segala dinto pas nerangki tentang masalah akhlak. Terus setelah kadin itu menerangkan tentang hukum. Jadi sekadin itu perlahan. At-tajrid fi tasyri'. Ban Al-Qur'an kadin itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadin itu tidak berupa mushaf Eropa Al-Quran yang seperti kita baca teti satu mushaf maos sobung dimen sobung mushaf satu mushaf tidak terkumpul dalam satu mushaf pada cuman urutannya apa ada urutannya apa ada tapi tidak terbukukan dalam satu mushaf kata Al-Quran yang kita baca. Walaupun tidak terkumpul dalam satu mushaf, terbukukan dalam satu mushaf, terkumpul dalam satu mushaf, tapi Al-Quran kan terkumpul fi sudurir rijal, dalam hafalannya orang manusia. Jadi pada hafal walaupun sebung mushaf tapi walaupun tidak terkumpul dalam satu situng mushaf tetapi terkumpul dalam hafalannya orang pada waktu itu sahabat. Manabi mushaf bada manabi tulisan bada se terpisah-pisah pada saya andik sebagian lu andik sekadin to. Jangan lambak kan to tulis nang tolang wadaba nang botoh nang napa boto nek kisah lambak terus tulis nang pelapah kurma dimen sobong kertas ngak mangken gak itu. Baru pada zamannya Abu Bakar merintahkan untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran yang tersebar yang terpisah-pisah terpisah-pisah di para sahabat. Yang kembali lagi sekarang Sayyidina Abu Bakar ditulis dijadikan satu mushaf dan mushaf kadin to sabak nang compong Sayyidatina Hafsah. Sayyidatina Hafsah neka kenapa istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak perempuan daripada Sayyidina Umar. Las ampun masa Sayyidina Utsman, maka gelak mushaf sebenang compong Sayyidina Hafsah, mushafu Hafsah yang berada di SMP nang compong Sayyidina Hafsah kadin tu esalen.
Salin dalam artian ditulis pebanyak pas kirim ada berbagai daerah. Oke. Ben Sayyidina Utsman pada waktu itu menyuruh untuk membakar mushaf yang berbeda dengan mushaf yang ada yang disalin dari Sayyidatina Hafsah. Sehingga ditisitung, oke. Ditisitung. Makanya disebut mushaf Utsmani, oke. Sampai semangkin ya. Jadi ada sahabat. Oke. Kadang itu merupakan ijtihad, oke, daripada Sayyidina Utsman. Sampai semangkin mal saus Al-Qur'an kini kah. Oke, sampai antar ke luar negeri ke bakun, oke. Turki bakun pada sabung sebita. Agar itu maka Allah Subhanahu wa taala atabu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan kula Allah Subhanahu wa taala Allah menurunkan sungguh menurunkan Al-Qur'an dan Allah yang menjaga Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an enggak adinto seajaga beneneng tulisan tok tapi juga neng hafalan. Akan banyak orang yang hafal Al-Qur'an. Nabi kitab lain nggih sobong sepas hafal nggih sobong nggih karena bahasana debita nggih beda dengan Al-Qur'an. Kata janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an niki kadinto ketika maos Al-Qur'an kadinto harus memperhatikan yang namanya adab tata krama. Makanya pada hadis artinya pun banyak orang semaus Al-Qur'an tapi Al-Qur'an melaknatnya. Iki banyak orang semaus Al-Qur'an tapi bahkan Al-Qur'an itu melaknatnya. Okay. Kak dintu apa karena lu andi adab da Al-Qur'an. Iman okay. Dan gula pada panjenengan maos Al-Qur'an bahkan bisa hatam di Ramadan. Tapi bukan syafaat yang kita dapatkan bahkan laknat daripada Al-Qur'an. Maka perlu kita kak dintu ajagah yang namanya tata keramah adab ketika membaca Al-Qur'an. Di antaranya ketika panjenengan bermaksud atau ingin membaca Al-Qur'an, okay, kak dintu sebagus epon asiwakan dimen, okay, asiwakan. Artinya mulut kita, okay, mulut kita kan itu dibersihkan dulu, baik menggunakan siwak atau yang lain, okay. Terutama lebih saya kan dengan siwak, karena ya dengan mulut kak dinto, okay, dengan colok kak dinto, dengan lisan kak dinto, kita membaca Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca keluarnya melalui lisan, maka lisannya harus dibersihkan. Tidak sampai lisan dalam keadaan najis kita membaca Al-Qur'an. Okay. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Okay. Dalam posisi najis misalkan gusi kita agak itu berdarah, berarti kan berdarah najis lagi, okay. Lisan lagi. Okay. Kalau mau kemor, kilo suciin pas mau Al-Qur'an. Dan itu ada yang mengatakan haram. Haram. Terus ketika maos Al-Qur'an kadinto disunatkan kangkui dalam keadaan taharah, suci. Okay. Dalam artian andi wudu. Karena maos Al-Qur'an kadinto estoepon lo kuduan di wudu, okay. Ketika kita lo gaduan wudu, maos Al-Qur'an lo apa? Okay. Lo apa? Cuman bagus kak dinto dalam keadaan andi wudu. Beda kalau nyeding Al-Qur'an. Okay.
wataba membawa Al-Qur'an, nika harus punya wudu. Kecuali kalau sampean andi hadas besar. Lah kadang itu maka lo kengeng maos Al-Qur'an dalam keadaan junub nggih. Maka orang junub kadang itu orang yang dijauhkan daripada hadratillah nggih. Orang yang dijauhkan dari rahmatnya Allah, sehingga orang junub gela kadang itu adus. Maka malaikatur rahmah, malaikat kebelasan kadang itu lo bakal masuk da Roma, si Roma gela kadang itu ada orang junub. Okay. Mesti Nabi dalam keadaan junub, cak sampai panjenengan umpamana mare hubungan suami istri, cak sampai langsung kasarin. Okay. Langsung adus dimen. Sobaja romana panjenengan bareng barokah. Sobaja malaikat rahmat masuk dak jumpung panjenengan. Setidaknya umpamana lo bisa adus karena celap utabakan oleh nyaman aba dan sebagainya, setidaknya audu, okay? Bersihin dimen pas audu, setidak-tidaknya sekali itu. Terus boleh disunahkan dalam membaca Al-Quran enggak dinto, harus memilih tempat yang sae, tempat sesae. Agati nang masjid nggih. Ketika nang masjid kalian to selain panjenengan oleh ganjaran maos Al-Qur'an juga oleh ganjaran iktikaf. Jika di mah musalla misalkan, pokok tempat-tempat sesae. Jangan sampai pas maos Al-Qur'an misalkan ya ada yang jeding nggih. Udah nang jeding ini kalau saya makruh yang nggih makruh. Otaba penapa nang tempat kiano WC misalkan ki, neka bisa menghina ki, bisa ada penghinaan di Al-Qur'an loh saya nih. Terus boleh dalam maos Al-Quran gak dinto sesae atau sebagus gak dinto ada baepon menghadap kiblat. Menghadap kiblat adab ke ada. Karena berdedabuan khairul majalis mastugbila bihil kiblah. Tempat lebih bagus pelongguan kak dinto pelongguan se menghadap kiblat. Nggak panjenengan semakin kak dinto ngaji kitab semakin menghadap kiblat ini kasai. Khairul majalis mastugbila bihil kiblah. Lebih bagus pelongguan kak dinto pelongguan yang menghadap kiblat. Terus boleh dalam mawas Al-Quran adab epon sunataki maos isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebelum kita maos Al-Qur'an pertama kali sebelum kita maos Al-Qur'an akan itu maos a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena dabun Allah Subhanahu wa taala fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalamun sedah maos Al-Quran maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang diranjam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pas langsung maos, langsung maos penapa? Lah ketika saya maos keadaan itu awal surat, maka juga maos bismillah. Ketika bani awal surat, cuman A'udzubillah. Misalkan maos ayat kursi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sekadin to karena ayat kursi kadin to bene awal surat.
Lamun Nabi bal surat misalkan maos ila fi Quraisyin dari awal panjenengan maos a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ila fi Quraisyin ila fi rihlatash shita'i was shaif. Karena kenapa? Bismillah di awal surat kan itu merupakan ayat daripada surat Kak Dinto. Oke, Bismillah. Ini benih fasilah saja, ini benih pemisah tok. Bismillah ini termasuk ayat. Sehingga sampai menabi maos awal surat, jagalah, artinya bacalah juga Bismillah karena Bismillah merupakan surat ayat dari surat Kak Dinto. Lah kecukupan adalah maos Al-Quran Kak Dinto, okay. Disunahkan mutakhasyian, khusyuk Kak Dinto fokus. Jak sampai baca maos Al-Quran pikir deman Kak Diman, mikir otang, mikir ngare, mikir penapa, bagombe, mikir penapa, okay. Kelakuan, jak sampai harus fokus khusyuk kan itu artinya dia itu tahu kenapa saya maos. Kan beda kadang maos Quran cuman pikir depan kadiman lagi. Kisah tembang lo mecah, tembang lo maos, cuman Kak Dinto tidak menetapi adab, tidak menetapi tata krama dalam maos Quran. Di maos Quran Kak Dinto harus khusyuk lagi. Pada sarang sholat Kak Dinto khusyuk. Wa mutadabbiron indal qiraah. Nggih. Ben ketika mau Quran Kak Dinto mutadabbiron ngan angen. Panapa saya maos Kak Dinto ngan angen. Oke. Panjenengan lo bisa misalkan karena lo paham bahasa Arab, lo paham nahwu, kurang paham sorof, kurang paham arti-arti bahasa Arab, ngiring tak penapa. Maos terjemah, okay? Kan pada semakin Quran terjemah, saya pada nangkir kadang tong ngereng langsung maos lo apa? Mari maos Al-Quran pas pikir terjemahan penapa, okay? Yang termasuk mutadabbiron. Karena menabi Al-Quran kadang tong maos dengan keadaan khusyuk, dengan keadaan engenangan makna mutadabbiron, maka Al-Quran Kak Dinto bisa nyebabake atena orang semacah dadi padang. Atena orang semaos dadi jembar. Ben boleh Kak Dinto terakhir okay. Kak Dinto adalah maos Al-Quran tata krama Kak Dinto murattilan okay. Jajang kecang lagi, pejelas lagi, pepelan lagi, jajang kecang, tarkul isra lagi, meninggalkan mempercepat dalam baca Al-Quran, dalam tajwid tepat, juga dalam masalah Al-Quran jangan sampai jangan sampai pertengahan maus Al-Quran gelak jangan sampai mengomongan. Pelastare dimen sampai kadima se ekatero panjenengan maos pelastare baru pas tutup Al-Qur'an pas napa agak aja ya toren lagi nampak ngomong ya jangan sampai dalam pertengahan sampean pas eselinge dengan budabuan lagi ngomongan. Kak Dinto okay. Harus dijaga. Kalau adab-adab Kak Dinto dijaga dalam maos Al-Quran, insyaallah kita akan mendapat syafaatnya Al-Quran, terutama yang kita harapkan kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kak Dinto saya bisa batan kawala aturaki. Kurang lebihnya menabi pada selalu pada dabuan segorang saya nyon sepura saya sembung buat tesang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.